واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'duh. Pertemuan kita kali ini kamalu hifdzillahi lahu sallallahu alaihi wasallam, betapa sempurna Allah menjaga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapapun yang ingin menjadi muslih, orang yang mengajak orang lain untuk saleh, tidak hanya untuk saleh sebagai dirinya sendiri, tapi mengajak orang lain juga untuk saleh, untuk mengajak orang lain keluar dari kenikmatan yang haram menuju kenikmatan yang halal dan lain sebagainya, akan mempunyai banyak sekali tantangan, rintangan, bahkan ancaman kepada dirinya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu saja sebagai orang yang pertama dan paling utama dalam mengajak orang menuju Allah, menuju surga Allah, menuju ridha Allah, menuju agama Islam. Beliau sangat mempunyai banyak sekali rintangan, tantangan, bahkan bahaya yang menimpa kepada beliau. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah dengan sangat sempurna. Maka dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awalnya ketika berada di kota Madinah, beliau yuhras, dijaga, sampai turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah yang melindungimu, menjagamu dari manusia-manusia yang berupaya buruk. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan kepala dari kediaman beliau seraya berkata kepada orang-orang yang menjaga, ya ayyuhan nas insarifu faqad asamani rabbi. Wahai orang-orang, sudah tidak usah menjaga, karena dari sekarang sudah ada penegasan dari Allah, aku telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni secara khusus dari para orang-orang yang berniat buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan dengan banyak sekali riwayat hadis-hadis. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bepergian, ketika datang peperangan dan sebagainya, berada di padang Sahara, maka biasanya para sahabat akan memilih satu pohon yang terbesar untuk ditempati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rindang, sedangkan sahabat-sahabat yang lain berada di pohon-pohon yang lain atau berlindung yang di tempat rindang yang lain. Akhirnya suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sendirian. Kemudian datang seorang A'rabi, orang pedalaman yang benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia istalla saifahu, menghunus pedang dan mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang A'rabi ini berkata, "May yamna'uka minni?" Siapa yang akan melindungimu dariku? Nabi Muhammad berkata, Allah. Maka tergetarlah tangan orang A'rabi itu, pedangnya jatuh dan ia tersungkur jatuh. Orang A'rabi itu akhirnya memukulkan kepalanya ke pohon sehingga otaknya berhambur keluar. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya ini diriwayatkan terjadi kepada suatu orang laki-laki yang bernama Ghawrath ibnul Harith. Ghawrath ibnul Harith ini akhirnya pada suatu saat beliau itu ketika pedangnya jatuh ingin seperti barusan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkannya. Ketika memaafkannya, sesudah memaafkannya, maka Ghawrath ibnul Harith ini pulang ke kaumnya, lalu dia berkata, "Ji'tukum min 'indi khairin nas." Aku datang kepada kalian dari seorang yang sangat baik orangnya. Bahkan dalam riwayat lain juga dijelaskan hal ini serupa terjadi ketika peperangan Badar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirian beristirahat didatangi seorang laki-laki dari orang-orang munafik dan kejadian sama. Dalam riwayat yang lain ada 4 riwayat yang semisal dengan ini terjadi dalam peperangan Ghatafan, di mana ada seorang yang bernama Du'thur ibnul Harith. Dia mengancam seperti itu, ditanyakan mayyamna'uka minni, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah.
Maka terjatuhlah Du'thur. Du'thur ini ketika ditanya, lah kamu kenapa tidak langsung membunuhnya? Ketika saya dikatakan Allah itu nampak seorang laki-laki panjang besar berada di dadaku sehingga aku tersungkur ke belakang terjatuh, dan Du'thur ini kemudian masuk Islam. Dalam riwayat lain juga pernah terjadi istri Abu Lahab yang dikenal dengan Hammalatul Hatab. Dia membuat kayu-kayu yang kemudian dibakar menjadi bara, kemudian diletakkan di tempat jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah melewatinya, ya ta'aha kathiban uhil, seakan-akan tidak ada apa-apa seperti pasir biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah Abu Lahab, maka kemudian Abu Lahab mencari Nabi besar Muhammad SAW, membawa batu besar ingin memukulkannya, sedangkan batu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan Abu Bakar. Maka kemudian yang dilihat hanya Abu Bakar, Rasulullah tidak dilihat. Abu Lahab berkata, di mana Muhammad? Kalau ada saya pukul dengan ini. Sayyidina Abu Bakar pun tidak heran dengan hal yang sudah biasa beliau lihat seperti ini. Terlalu banyak cerita beliau ketika hendak hijrah dengan Suraqah, yang mana Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau. Bahkan kuda yang ditunggangi Suraqah ini terjatuh sampai 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali, sehingga Suraqah itu kembali. Kisah yang terjadi ketika hendak hijrah, ketika beliau ingin dibunuh oleh 10 pemuda orang-orang Quraisy, mereka tidak dapat melihatnya. Kisah yang terjadi dengan Abu Jahal ketika Rasulullah salat dan bersujud ingin dipukul dengan batu yang besar di kepala beliau. Abu Lahab malah lari terbirit-birit karena melihat ada seekor unta yang sangat besar siap memakan kepala Abu Jahal. Kemudian kisah yang terjadi kepada Fudalah ibnu Umair. Fudalah ibnu Umair ini datang kepada Rasulullah setelah Fathu Makkah. Dia membawa sebilah belati. Dari sebilah belati dia simpan, dia hendak membunuh Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad sedang tawaf. Maka ketika mulai dekat, Rasulullah berkata, "Fudalah, kamu ini Fudalah?" "Iya, saya ini Fudalah." "Madza tuhadditsu nafsak?" Apa yang kamu ingin lakukan? Tidak katakan apa yang ingin kamu lakukan. Kamu ingin membunuhku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di dada Fudalah. Kata Fudalah, terasa sangat dingin sampai ketika diangkat tangannya, maka Nabi Muhammad yang awalnya adalah orang yang paling aku benci menjadi orang yang paling aku cinta. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak riwayat-riwayat tentang bagaimana Allah melindungi dalam Gua Thur dan sebagainya. Akan tetapi mungkin ada pertanyaan tambahan, lalu bagaimana ketika berada di Taif, ketika beliau lempari batu sampai berdarah-darah, atau dalam peperangan Uhud? Itu bagian daripada risiko dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat penyeru untuk mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah untuk dilindungi adalah bagian yang diajarkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan barakah. Kamalu hifdillahi lahu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Allah sangat menjaga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirimkan bantuan Anda, donasi Anda, dan konfirmasi kepada nomor yang tertera di bawah ini. Ini adalah nomor rekening atas nama Pondok Pesantren Najmul Al-Mursyidin. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya.